Perkenalkan, nama saya Peter Yung Sampo, jurusan Nautika Kapal Niaga. Pada saat ini saya praktik di kapal LCT Marina Bay dengan call sign JZOD Juliet Zulu Oscar Delta dengan gross tonnage 831 dengan panjang keseluruhan kapal 71,60 meter dan lebar 12,60 meter. Kapal ini memiliki speed normal 7-6 knot dan water tangki kapasitas atau air tawar sebesar 100 ton dan full tangki kapasitas atau bahan bakar sebesar 24 ton. Ini adalah alat navigasi yang bernama AIS. Kepanjangan AIS, Automatic Identification System. Alat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi dari kapal lain atau dari stasiun VTS. Ini adalah radio VHF atau Very High Frequency. Radio ini berfungsi sebagai sistem komunikasi di atas kapal antara kapal kami dan kapal lain atau tim SAR secara jelas dan bersifat darurat. Ini adalah handy walkie-talkie atau biasa disebut HT. HT ini fungsinya berbicara ataupun mendengar. HT ini dapat digunakan dalam jarak 0,5 km sampai 2,5 km tanpa biaya pulsa. Dan HT ini sangat berfungsi bila mana kapal saya melakukan penyandaran karena menjadi alat komunikasi antara nakoda, chief officer, dan second officer. Ini adalah radio high frequency. Radio ini digunakan untuk panggilan dan berita bahaya. Boleh juga digunakan untuk panggilan dan jawaban. Untuk komunikasi lanjut, pindah ke frekuensi lain. Menara VTS LCT Marina Bay panggil, selamat siang. Ya, masuk 5 Charlie Tango. LCT Marina Bay datang dari Almaira Utara, tujuan Bitung. Izin masuk lewat alur selatan, mohon info alurnya dan Untuk saat ini alur selatan aman-aman saja, tidak ada kapal yang masuk maupun keluar. Oke, di copy. Saya standby lagi 16. Selamat siang. Oke, Marina Bay di kopi balik standby 16. Selamat siang. Ini adalah alat navigasi yang bernama radar. Kepanjangan radar ialah Radio Detection and Ramming. Radar ini berfungsi untuk mendeteksi keadaan di sekitar kapal dan mengukur jarak, menginformasikan cuaca. Ini adalah steering atau biasa disebut kemudi. Kemudi ini berfungsi untuk membelokkan kapal yang sedang berlayar atau bernavigasi. Ini adalah indikator kemudi. Indikator kemudi ini berfungsi untuk mengukur sudut kemudi kapal selama melakukan pelayaran atau bernavigasi kapal. Ini adalah alat navigasi yang bernama GPS atau Global Positioning System. Fungsi GPS adalah untuk menentukan posisi lintang dan bubur kapal, kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, perkiraan waktu datang di pelabuhan tujuan, sisa waktu tempuh, menyimpan posisi kapal yang diinginkan, menentukan jejak pelayaran dalam bentuk peta, dan membuat bagan panduan bernavigasi. Ini adalah alat navigasi yang bernama kompas magnet. Kompas magnet ini berfungsi sebagai alat navigasi kapal untuk menentukan posisi kapal berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Ini adalah alat navigasi yang bernama binokular atau biasa kita sebut dengan teropong. Binokular ini berfungsi untuk memperbesar benda jauh
dengan melewati dua rentetan lensa dan prisma secara berdampingan. Ini adalah handle kapal. Handle kapal ini merupakan gagang kapal yang terdiri dari dua gagang dan fungsi masing-masing gagang sebagai gas dan mundur dan maju dan netral. Berikut adalah contohnya. Ini sebagai gigi maju mesin kiri, dan ini sebagai netral, dan ini sebagai mundur. Ini juga sebaliknya. Ini sebagai gigi maju mesin kanan, ini sebagai netral, ini sebagai mundur. Dan kedua handle ini sebagai gas maju mesin kiri dan gas maju mesin kanan. Ini adalah alat klinometer. Klinometer ini berfungsi untuk mengukur kemiringan kapal. Ini adalah alat keselamatan yang bernama SAR. Kepanjangan SAR ialah Search and Rescue Transponder. SAR ini berfungsi untuk mengirim sinyal yang dapat dibaca oleh radar-radar kapal yang ada di sekitarnya, sehingga kapal-kapal yang di sekitarnya bisa memberikan pertolongan. Ini adalah alat keselamatan yang bernama EPIRT. Kepanjangan EPIRT ialah Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. Fungsi EPIRT adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan sebagai pemancar signal yang terpasang di setiap kapal dan dapat diaktifkan pada saat situasi yang mengancam jiwa, sehingga petugas keselamatan dapat sesegera mungkin mendatangi tempat kejadian dan memberikan pertolongan. Ini adalah alat keselamatan yang bernama life raft. Life raft ini berfungsi sebagai rakit atau perahu yang dirancang dan dimodifikasi khusus sebagai alat ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan kapal. Alat ini di dalamnya terdapat beberapa alat, yaitu dayung, lampu suar, dan cermin sebagai pemberi sinyal. Juga terdapat obat-obatan, makanan berupa biskuit, dan juga persediaan air untuk beberapa hari ke depan. Ini adalah alat keselamatan yang berada di atas kapal saya. Alat-alat ini berfungsi ketika terjadi suatu keadaan darurat. Ini yang saya gunakan, alat yang bernama life jacket, dan ini adalah alat yang bernama life boat. Ini adalah tali buangan. Tali buangan ini berfungsi sebagai sarana pengikat antara beberapa tali dari kapal ke dermaga. Ini adalah alat keselamatan yang bernama apart. Fungsi apart adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau kebakaran jenis kecil. Apart ini terbagi dari beberapa jenis, yaitu dry boiler, dry chemical, CO2 system, foam AB, foam liquid. Dan yang saya pegang sekarang ini adalah apart dry boiler.